Suamiku selalu tegas melarangku masuk ke kamar belakang rumah. Namun, suara tangisan bayi yang lirih memanggil namaku dari sana memaksaku mendobrak pintu terkunci itu. Aku menjerit histeris, lututku lemas, karena melihat kenyataan mengerikan yang selama ini disembunyikan rapat oleh keluargaku. Sebelum cerita dimulai, tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang serta terus mempersembahkan kisah yang lebih menarik lagi. Suara pecahan kaca bergema memekakan telinga di ruang tengah yang luas ini. Aku menunduk, menatap nanar serpihan gelas kristal yang baru saja dibanting oleh ibu mertuaku ke lantai marmer. Teh hangat yang tadinya berada di dalam gelas itu kini menggenang, menodai karpet Persia mahal yang kubeli dari hasil tabunganku sendiri bertahun-tahun yang lalu. Dadaku bergemuruh hebat, napasku memburu, namun aku hanya bisa menggigit bibir bawahku kuat-kuat untuk menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Perempuan tidak berguna, jerit ibu mertuaku dengan jari telunjuk yang gemetar menunjuk tepat ke depan wajahku. Urat-urat di lehernya menonjol, wajahnya memerah pada menahan amarah yang entah dari mana asalnya hari ini. Sudah untung anakku mau menikahimu. Sudah untung Faris sudi memungut perempuan penyakitan sepertimu untuk dijadikan istri. Tapi apa balasanmu? Kau hanya bisa diam, melamun, dan menghabiskan beras di rumah ini. Kau ini benar-benar parasit. Aku melirik ke arah suamiku, Faris, yang duduk santai di sofa kulit berwarna coklat gelap. Pria yang sudah kunikahi selama 4 tahun itu hanya diam. Ia melonggarkan dasi sutra mahal yang melingkar di lehernya. Dasi yang kubelikan bulan lalu sebagai hadiah ulang tahunnya, menggunakan kartu kredit pribadiku yang tak pernah ia ketahui nominalnya. Faris bahkan tidak menatapku. Ia sibuk menatap layar ponselnya, seolah-olah teriakan ibunya yang sedang merendahkan harga diri istrinya adalah alunan musik latar yang biasa saja. Tidak ada satupun kata pembelaan yang keluar dari mulut pria yang dulu berjanji di depan mendiang ayahku untuk selalu menjagaku. Ibu, tolong kecilkan suaramu. Tetangga bisa dengar, ucap Faris akhirnya, namun bukan untuk membelaku, melainkan murni karena ia takut reputasinya sebagai pria sukses dan terhormat di kompleks perumahan elit ini hancur. Biar saja semua orang dengar, sahut ibu mertuaku semakin beringas. Ia melangkah maju, nyaris menginjak pecahan beling di dekat kakiku. Biar semua orang tahu betapa malangnya nasib anakku memiliki istri mandul sepertimu. 4 tahun menikah. Perutmu itu tidak pernah membesar lagi setelah kejadian itu. Kau tidak bisa memberikan penerus untuk keluarga kami. Kalau kau memang tidak bisa memberikan anak, dan hanya terus-terusan menjadi benalu yang menumpang hidup pada kesuksesan anakku, lebih baik kau kemasi barang-barangmu dan pergi dari rumah ini sekarang juga. Ultimatum itu meluncur begitu saja dari mulutnya, tajam bagai sembilu yang menyayat tepat di ulu hati. Menumpang hidup? Benalu? Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku, menciptakan ironi yang begitu menyakitkan hingga rasanya aku ingin tertawa terbahak-bahak dan menangis di saat yang bersamaan. Ibu mertuaku tidak tahu apa-apa. Faris tidak pernah memberitahunya kebenaran yang sesungguhnya. Mereka berdua berdiri di atas lantai marmer rumah ini dengan penuh kesombongan, tanpa menyadari bahwa sertifikat rumah mewah bertingkat 2 ini sepenuhnya atas namaku. Rumah ini adalah hadiah pernikahan dari mendiang ayahku. Segala perabotan mahal, lampu gantung kristal di atas kepala kami, hingga mobil sport keluaran terbaru yang terparkir di garasi dan selalu dibanggakan Faris kepada teman-temannya. Semuanya dibeli menggunakan uang warisanku. Bahkan, jabatan, direktur utama, yang selalu dibanggakan Faris dan dipamerkan oleh ibu mertuaku di setiap acara arisan keluarga, adalah posisi di perusahaan milik keluargaku. Perusahaan yang kudirikan bersama ayahku sejak aku masih kuliah. Aku memilih mundur dari kursi pimpinan dan memberikan posisi itu kepada Faris karena aku sangat mencintainya. Aku ingin menjaga egonya sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga, agar ia tidak merasa rendah diri beristrikan perempuan yang lebih sukses darinya. Aku menekan potensiku sendiri, menyembunyikan kekayaanku yang sebenarnya, dan rela bermain peran sebagai istri penurut yang hanya mengurus rumah tangga, demi keharmonisan pernikahan kami. Namun, inikah balasan yang kudapatkan? Hinaan, cacian, dan kini, pengusiran dari rumahku sendiri? Aku mengepalkan kedua tanganku di sisi tubuh. Kesabaranku sudah berada di ujung tanduk. Aku membuka mulutku,
bersiap untuk menghancurkan semua kebohongan ini. Aku bersiap untuk berteriak bahwa mereka berdualah parasit yang sebenarnya. Aku siap mengusir mereka detik ini juga. Namun, sebelum satu kata pun keluar dari bibirku yang bergetar, sebuah suara samar menghentikan detak jantungku selama sekian detik. Suara itu sangat lirih, nyaris tenggelam oleh deru napas penuh amarah dari ibu mertuaku. Tapi telingaku menangkapnya dengan sangat jelas. Itu adalah suara tangisan. Tangisan seorang anak kecil. Dan suara itu berasal dari arah lorong belakang rumah, tepatnya dari arah paviliun belakang yang selalu digembok rapat oleh Faris. Ibu, ibu. Tangisan itu memanggil. Suaranya serak, seolah anak itu sudah menangis sejak berjam-jam yang lalu. Aku membeku. Darahku seakan berhenti mengalir. Selama ini, Faris selalu melarang keras siapapun, terutama aku, untuk mendekati lorong belakang itu. Ia mengganti kunci pintunya dan memasang gembok besar. Alasannya, ruangan itu digunakan sebagai gudang penyimpanan bahan-bahan kimia berbahaya untuk keperluan pabrik perusahaan yang sedang diuji coba. Ia bilang udaranya beracun dan bisa memperburuk kondisi mentalku yang kata dokter masih belum stabil sejak aku kehilangan bayiku 2 tahun yang lalu. Aku, dalam kebodohan dan rasa percayaku yang buta pada suamiku, selalu menuruti larangan itu tanpa pernah bertanya lebih lanjut. Tapi suara itu, suara tangisan itu begitu nyata. Faris. Suaraku keluar berupa bisikan parau. Aku menatap matanya yang tiba-tiba membelalak panik. Ada suara anak kecil di belakang. Wajah Faris yang tadinya santai seketika berubah pucat pasi. Ia mematikan layar ponselnya dengan kasar dan langsung berdiri, menghalangiku yang baru saja mengambil satu langkah menuju lorong. Kau berhalusinasi lagi, desis Faris cepat. Suaranya dipaksakan untuk terdengar tenang namun matanya memancarkan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Itu cuma suara kucing garong di atap. Atau anak tetangga sebelah. Obat penenangmu sudah habis, kan? Makanya penyakit gilamu kumat lagi. Ibu mertuaku ikut mendengus sinis. Lihat kan? Sudah mandul. Gila pula. Cepat kau urus istri sintingmu ini. Riz. Ibu malu kalau sampai tetangga dengar dia berteriak-teriak tidak jelas. Ibu, tolong. Tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih menyayat hati. Naluri keibuanku yang selama 2 tahun ini terkubur bersama duka yang mendalam, tiba-tiba meledak begitu saja. Entah kekuatan dari mana, aku mendorong tubuh Faris dengan sekuat tenaga hingga ia terhuyung ke belakang dan menabrak meja kaca. Minggir, teriakku sekuat tenaga, mengabaikan seruan kaget ibu mertuaku. Aku berlari menyusuri lorong panjang yang remang-remang itu. Jantungku berdebar sangat kencang hingga rasanya mau pecah. Di ujung lorong, pintu kayu jati tebal itu berdiri angkuh dengan gembok besi besar yang mengunci rapat rahasia di baliknya. Suara tangisan itu jelas berasal dari dalam sana. Berhenti di sana, teriak Faris yang mengejarku dari belakang. Langkah kakinya terdengar berat dan panik. Jangan berani-berani sentuh pintu itu. Kubilang itu gudang beracun. Aku tidak peduli. Mataku dengan cepat mengedarkan pandangan ke sekeliling lorong. Di sudut ruangan, dekat rak sepatu, terdapat kotak peralatan milik tukang kebun yang tertinggal pagi tadi. Aku berlari ke sana, mengobrak-abrik isinya dengan tangan gemetar, dan menemukan sebuah palu besi besar yang cukup berat. Faris baru saja hendak meraih lenganku ketika aku mengayunkan palu itu sekuat tenaga menghantam gembok besi. Kelang! Pukulan pertama meleset, hanya membuat gembok itu penyok sedikit. Faris berhasil mencengkeram bahuku, menarikku ke belakang dengan kasar. Kau sudah gila. Lepaskan palu itu. Lepaskan aku. Jeritku meronta hebat. Aku mengayunkan sikuku ke belakang, tepat mengenai rahang Faris hingga cengkeramannya terlepas. Tanpa membuang waktu sedetik pun, aku kembali menghantamkan palu itu tepat ke arah engsel pintu kayu yang menempel di kusen. Brak! Kayu jati itu berderak. Sekali lagi aku menghantamnya dengan seluruh tenaga dan keputusasaan yang kumiliki. Brak! Krak! Engsel atas terlepas dari kusennya. Dengan satu tendangan keras, pintu kayu tebal itu akhirnya terbuka paksa, berdebu menabrak dinding di baliknya. Aku terengah-engah, membiarkan palu di tanganku jatuh berdenting ke lantai keramik.
Udara dingin dari mesin pendingin ruangan langsung menerpa wajahku. Tidak ada bau bahan kimia beracun. Tidak ada tumpukan kardus berdebu. Mataku terbelalak lebar menatap pemandangan di depanku. Lututku seketika terasa seperti jeli, kehilangan seluruh kekuatannya hingga aku merosot jatuh ke lantai. Mulutku terbuka, namun tidak ada suara yang keluar selain jeritan tertahan yang menyumbat tenggorokan. Ruangan yang selama ini diklaim sebagai gudang itu telah disulap menjadi sebuah kamar bayi yang sangat mewah. Dindingnya dihiasi wallpaper motif awan, lantai ditutupi karpet busa yang empuk, dan terdapat banyak sekali mainan mahal berserakan. Namun, bukan kemewahan itu yang membuat kewarasanku seakan terenggut paksa. Di tengah ruangan, di atas ranjang berukuran besar, duduk seorang wanita dengan pakaian tidur sutra tipis. Ia adalah Fiona, sepupu jauh Faris yang selama ini dikabarkan bekerja di luar kota dan sesekali datang meminjam uang. Tapi yang membuat duniaku benar-benar runtuh, hancur berkeping-keping tanpa sisa, adalah anak kecil yang sedang didekap erat oleh Fiona. Seorang balita laki-laki berusia sekitar 2 tahun. Anak itu berhenti menangis saat melihat pintu didobrak. Ia menatapku dengan sepasang mata bulat yang jernih. Mata itu, bentuk hidung itu, lekuk bibir itu, wajah balita itu adalah fotokopi sempurna dari wajah mendiang ayahku. Garis keturunan keluargaku tercetak sangat jelas di wajah malaikat kecil itu. Ibu. Guman balita itu lirih sambil mengulurkan tangan kecilnya ke arahku, seakan ikatan darah di antara kami berbicara lebih keras dari kebohongan apapun. Aku menjerit histeris. Jeritan panjang yang melengking, merobek kesunyian rumah itu, menyuarakan rasa sakit, pengkhianatan, dan kebenaran mengerikan yang akhirnya terbongkar di depan mataku. Pandanganku mengabur oleh air mata yang tumpah menderas tanpa bisa kukendalikan. Dadaku sesak, seolah ada bongkahan batu raksasa yang menimpa paru-paruku. Aku masih duduk bersimpuh di lantai lorong, tepat di depan pintu yang baru saja kuhancurkan. Mataku tak bisa lepas dari sosok balita laki-laki yang kini disembunyikan Fiona di balik punggungnya. Anak itu tampak ketakutan melihatku yang menjerit histeris. Namun ada kerinduan yang tak terucap dari tatapan polosnya saat ia terus mencoba mengintip ke arahku. Faris berdiri kaku di ambang pintu, napasnya memburu, wajahnya pias tak berdarah. Ia menatap Fiona, lalu menatapku secara bergantian dengan kepanikan luar biasa. Ibu mertuaku yang menyusul dari ruang tengah tiba-tiba terdiam mematung di belakang Faris. Mulutnya setengah terbuka melihat pemandangan di dalam gudang beracun tersebut. Otakku bekerja dengan kecepatan kilat, menyatukan kepingan-kepingan memori masa lalu yang selama ini terserak dan tertutup oleh kabut kesedihan. Kejadian 2 tahun lalu kembali berputar di kepalaku dengan sangat jelas, seolah baru terjadi kemarin sore. Rentetan kebohongan yang dirancang dengan sangat rapi dan kejam kini terbuka lebar, menguliti kebodohanku sendiri. 2 tahun yang lalu, aku berada di puncak kebahagiaan. Aku sedang mengandung anak pertamaku, buah cinta yang sangat kunantikan. Hari itu, hujan turun sangat deras. Perutku yang sudah membesar tiba-tiba merasakan kontraksi yang luar biasa hebat, jauh sebelum tanggal perkiraan lahir. Aku dilarikan ke rumah sakit elit di pusat kota, tempat di mana aku selalu melakukan pemeriksaan rutin. Aku ingat rasa sakit yang merobek-robek tubuhku di ruang bersalin. Aku ingat lampu operasi yang menyilaukan mata dan suara mesin monitor jantung yang berbunyi teratur. Hal terakhir yang kuingat sebelum kesadaranku benar-benar hilang adalah suara tangisan bayi yang melengking kuat, tangisan pertamanya di dunia ini. Setelah itu, semuanya gelap gulita. Ketika aku akhirnya membuka mata, aku berada di ruangan serba putih yang dingin dengan selang infus menancap di punggung tanganku. Bau antiseptik yang menyengat langsung menusuk hidungku. Aku mencoba bergerak, namun seluruh tubuhku terasa kaku dan mati rasa. Di samping ranjangku, Faris duduk dengan wajah sembab. Mata laki-laki itu merah, dan ia menggenggam tanganku erat-erat. Saat melihatku membuka mata, ia langsung meneteskan air mata. Air mata buaya yang selama 2 tahun ini kupercayai sebagai bentuk duka terdalam seorang ayah. Sayang, kau sudah sadar, bisik Faris saat itu, mencium punggung tanganku berkali-kali. Alhamdulillah, kau berhasil melewati masa kritismu. Kau koma selama 3 hari. Pertanyaan pertamaku saat itu tentu saja hanya satu. Bayi kita, anak kita di mana, Mas?
Tanyaku dengan suara parau dan lemah, mengedarkan pandangan mencari box bayi di ruangan itu. Faris terdiam cukup lama. Ia menundukkan kepalanya, bahunya berguncang hebat, seolah ia sedang menahan isak tangis yang begitu menyakitkan. Lalu, dengan suara bergetar, ia mengucapkan kalimat yang menghancurkan hidupku. Maafkan aku, sayang. Aku gagal menjaga kalian. Anak kita, putra kecil kita, dia tidak selamat. Paru-parunya tidak berkembang sempurna. Dokter sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi dia sudah pergi meninggalkan kita beberapa jam setelah dilahirkan. Dunia di sekitarku seketika runtuh. Aku berteriak, menangis sejadi-jadinya, meronta hingga jarum infus terlepas dari tanganku dan darah mengalir menodai spray putih. Aku menuntut untuk melihat jenazah bayiku. Aku menuntut untuk menggendongnya walau hanya sebentar. Namun Faris menahanku dengan pelukan erat. Ia bilang proses pemakamannya sudah dilakukan karena pihak rumah sakit menyarankan agar jenazah segera dikebumikan, dan kondisiku yang masih koma tidak memungkinkan untuk menunggu. Ia memberikanku selembar surat keterangan kematian dari rumah sakit yang dibubuhi cap resmi dan tanda tangan dokter kandunganku. Aku hancur. Depresi berat menghantamku tanpa ampun. Berbulan-bulan aku hanya mengurung diri di kamar, menolak makan, menolak bicara, dan hanya menangis memeluk selimut bayi yang sudah kusiapkan jauh-jauh hari. Dokter kandungan yang merawatku meresepkan berbagai macam obat penenang yang membuatku selalu merasa mengantuk, linglung, dan kehilangan fokus. Obat-obat itu membuatku mudah dikendalikan, mematikan nalar dan logika kritisku. Dalam kondisi yang sangat rapuh dan setengah sadar akibat pengaruh obat itulah, kebohongan kedua dilancarkan. Suatu malam, Faris masuk ke kamarku membawa setumpuk dokumen dengan wajah panik dan frustrasi. Ia duduk di tepi ranjang, menceritakan bahwa perusahaan warisan ayahku sedang berada di ambang kebangkrutan besar. Ada masalah penggelapan dana oleh jajaran direksi lama, dan banyak proyek miliaran rupiah yang mangkrak. Perusahaan ayahmu hancur, sayang, kata Faris saat itu, membelai rambutku dengan lembut. Banyak kreditor yang menuntut. Kalau kita tidak segera mengambil tindakan, bukan hanya perusahaan yang disita, tapi rumah ini dan semua aset pribadi kita juga akan ikut disita bank. Kau sedang sakit, kau tidak mungkin mengurus ini semua. Dengan kepolosan yang bodoh dan kondisi mental yang belum pulih, aku mendengarkan setiap perkataannya. Aku sudah bicara dengan pengacara, lanjut Faris, menyodorkan sebuah pulpen ke tanganku. Kau hanya perlu menandatangani surat kuasa penuh dan peralihan saham sementara ini kepadaku. Aku akan maju sebagai direktur utama untuk menghadapi para kreditor dan memperbaiki manajemen. Biar aku yang memikul beban ini. Fokusmu sekarang hanyalah sembuh. Percayalah padaku, aku akan menyelamatkan peninggalan ayahmu. Tanpa membaca isi dokumen setebal puluhan halaman itu, tanpa bertanya pada Pandu, pengacara kepercayaan keluargaku yang saat itu sedang berada di luar negeri, aku menandatanganinya. Aku menyerahkan seluruh kendali kekayaanku, perusahaanku, dan hidupku kepada pria yang kuanggap sebagai pahlawan dan pelindungku. Kini, duduk di lantai dingin menghadap kamar rahasia ini, semua kebohongan itu terkelupas satu persatu, memperlihatkan wujud aslinya yang sangat busuk. Faris tidak pernah menyelamatkan perusahaanku. Ia merampoknya. Tidak pernah ada krisis atau ancaman kebangkrutan. Itu semua hanyalah skenario licik yang ia susun bersama kroni-kroninya untuk menguasai hartaku secara legal saat aku sedang tidak berdaya. Dan yang paling biadab dari semua itu, anakku tidak pernah mati. Aku menatap balita itu lagi. Garis wajah ayahku tidak mungkin bohong. Surat kematian itu palsu. Tangisan pertama yang kudengar di ruang bersalin itu adalah tangisan kehidupan, bukan perpisahan. Faris pasti telah menyogok oknum dokter dan pihak rumah sakit untuk memalsukan semuanya. Ia mengambil darah dagingku sendiri, memisahkan bayi yang baru lahir dari ibu kandungnya yang sedang koma, dan membawanya kemari. Lalu Fiona, perempuan ular yang selalu tersenyum manis setiap kali berkunjung dan memanggilku, Mbak Karissa. Pantas saja ia tiba-tiba pindah kerja ke luar kota, tepat beberapa bulan sebelum aku melahirkan. Ternyata ia disembunyikan di sini, di belakang rumahku sendiri. Dibiarkan hidup mewah, menikmati uangku, dan membesarkan anak kandungku sambil mengurungku di bagian depan rumah dengan dalih kesehatan mental.
Pantas saja Faris selalu memastikan aku meminum obat penenangku tepat waktu. Ia tidak sedang mengobatiku. Ia sedang melumpuhkanku agar aku tidak pernah punya cukup kesadaran untuk mencari tahu apa yang terjadi di pavilion belakang. Ia menggunakan alasan, depresi pasca melahirkan, untuk membungkamku dari dunia luar. Kebohongan, pengkhianatan, persekongkolan kotor. Mereka semua berkomplot menghancurkanku. Faris, suamiku sendiri. Fiona, selingkuhannya yang tak tahu malu. Mungkin juga dokter itu, dan entah siapa lagi. Aku perlahan bangkit dari lantai. Air mataku berhenti mengalir. Kesedihan dan kehancuran yang tadinya menguasai hatiku kini menguap, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Sebuah amarah yang mendidih, begitu panas hingga rasanya mampu membakar seluruh rumah ini. Aku menatap lurus ke mata Faris yang masih mematung ketakutan. Tatapanku bukan lagi tatapan istri yang rapuh dan depresi. Ini adalah tatapan seorang ibu yang anaknya dirampas, dan seorang pemilik sah yang hartanya dicuri. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku gila. Mereka telah salah memilih lawan. Aku akan memastikan, mulai detik ini, hidup mereka akan berubah menjadi neraka yang paling mengerikan. Aku akan merebut kembali anakku, hartaku, dan menghancurkan mereka semua sampai tidak ada yang tersisa. Seminggu sebelum hari di mana aku menghancurkan pintu kayu itu dan menemukan rahasia paling mengerikan dalam hidupku, benih-benih kecurigaan sebenarnya sudah mulai tumbuh dan mengakar di dalam dadaku. Semua kebohongan yang dirancang dengan begitu rapi oleh suamiku, mulai menunjukkan celah-celah kecil yang berakibat fatal. Celah itu bermula dari sebuah benda sepele yang tak sengaja kutemukan di pagi yang mendung. Hari itu, asisten rumah tangga kami sedang izin pulang kampung karena sakit, sehingga aku memutuskan untuk merapikan pakaian kotor suamiku sendiri. Saat aku merogoh saku jas kerja mahalnya, jas bermerek dari Italia yang dibelinya menggunakan kartu kredit atas namaku, jari-jariku menyentuh gumpalan kertas yang diremas sembarangan. Awalnya, aku mengira itu hanya struk pembayaran makan siang dari restoran mewah atau tagihan bensin. Namun, ketika aku membuka lipatan kertas yang sedikit lecek itu, mataku terpaku pada deretan tulisan yang tercetak di sana. Itu adalah struk belanja dari sebuah supermarket elit. Tertulis dengan sangat jelas di sana, 3 pak popok bayi impor ukuran toddler, 4 kaleng susu formula pertumbuhan kualitas premium, 2 pasang baju tidur anak-anak, dan beberapa buah mainan edukasi. Total belanjanya mencapai jutaan rupiah. Jantungku berdegup kencang seketika. Tanganku gemetar memegang selembar kertas tipis itu. Mengapa suamiku membeli perlengkapan bayi sebanyak ini? Untuk siapa? Pikiranku langsung melayang pada panti asuhan yang sering kami beri donasi. Namun biasanya pihak asisten pribadinya yang mengurus semua pembelian amal tersebut, bukan suamiku sendiri. Terlebih lagi, barang-barang ini dibeli pada pukul 10 malam, jam di mana ia beralasan sedang rapat darurat dengan dewan direksi. Malam itu juga, kecurigaanku berubah menjadi dorongan nekat yang tak bisa lagi kubendung. Suamiku pulang larut malam, tampak sangat kelelahan, dan langsung tertidur pulas setelah mandi. Dengkurannya terdengar halus namun teratur, menandakan ia sudah terlelap di alam mimpi. Aku tahu, ia pasti merasa sangat aman karena menyangka aku sudah meminum obat penenang dosis tinggi seperti yang selalu dipaksakannya setiap malam. Ia tidak tahu bahwa selama beberapa hari terakhir, aku mulai membuang pil-pil sialan itu ke dalam kloset dan menyiramnya agar pikiranku bisa kembali jernih. Dengan langkah sepelan embusan angin, aku menyingkap selimut tebal kami. Aku turun dari ranjang, memastikan tidak ada pegas kasur yang berbunyi, lalu berjalan mengendap-endap keluar dari kamar utama. Tujuanku malam itu hanya satu, ruang kerja pribadinya yang terletak di ujung sayap kiri rumah. Suasana rumah sangat sepi dan gelap, hanya diterangi cahaya rembulan yang menembus masuk melalui jendela kaca besar di ruang tamu. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, meresap hingga ke tulang, namun rasa penasaranku jauh lebih kuat mengalahkan rasa takut. Aku memutar kenop pintu ruang kerjanya dengan sangat hati-hati. Tidak dikunci. Suamiku memang memiliki ego yang sangat besar. Ia merasa menguasai seluruh isi rumah ini sehingga merasa tidak perlu mengunci pintu ruangannya dari seorang istri yang ia anggap nyaris gila. Begitu masuk, aku langsung menyalakan lampu meja kecil yang temaram agar cahayanya tidak terlihat dari luar jendela.
Ruangan itu dipenuhi aroma parfum maskulin khas suamiku bercampur dengan wangi kertas dan kulit dari kursi kebesarannya. Mataku langsung tertuju pada laci meja kerja berbahan kayu mahoni yang kokoh itu. Aku mencoba menarik gagangnya satu persatu. Laci pertama terbuka, hanya berisi tumpukan map kosong dan alat tulis. Laci kedua berisi beberapa buku catatan rapat. Namun, laci paling bawah terkunci rapat. Aku menahan napas. Perasaanku mengatakan bahwa apapun yang disembunyikannya, pasti berada di dalam laci terbawah itu. Aku mulai mencari-cari kuncinya di setiap sudut ruangan, di balik bingkai foto kami yang terpajang di atas meja, di dalam tempat pensil, hingga di bawah tumpukan buku tebal. Tidak ada. Lalu, mataku tertuju pada sebuah brankas digital berukuran sedang yang tertanam rapi di dalam lemari buku di sudut ruangan. Brankas itu berwarna hitam legam dengan layar angka yang berkedip pelan. Aku berjalan mendekatinya, menatap layar itu dengan otak yang berputar cepat. Apa kata sandinya? Aku mencoba mengingat segala sesuatu tentang suamiku. Tanggal lahir kami? Tanggal pernikahan kami? Aku memasukkan angka-angka itu dengan jari yang gemetar. Error. Layar berkedip merah. Aku mencoba tanggal lahir mendiang ayahku, atau tanggal berdirinya perusahaan yang kini dikuasainya. Error. Bunyi bip pelan terdengar, memperingatkanku bahwa aku hanya punya satu kesempatan lagi sebelum alarm keamanan berbunyi dan membangunkan seisi rumah. Keringat dingin mulai menetes di pelipisku. Aku memejamkan mata, mencoba menyelami jalan pikiran pria narsis itu. Suamiku adalah seorang megalomania. Ia memuja dirinya sendiri lebih dari apapun di dunia ini. Ia menggilai kekuasaan, kekayaan, dan pujian. Baginya, angka yang paling penting bukanlah angka yang berkaitan denganku, melainkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, sebuah ingatan melintas di kepalaku. Tanggal di mana ia pertama kali memenangkan tender besar dan masuk ke sampul majalah bisnis. Sebuah pencapaian yang terus-menerus ia banggakan kepada siapapun yang ia temui. Tanggal itu adalah puncak kejayaannya. Hari di mana egonya terpuaskan secara paripurna. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, aku menekan 6 digit angka tersebut di layar brankas. Terdengar bunyi klik yang halus, disusul oleh lampu indikator yang berubah menjadi hijau. Pintu brankas baja itu perlahan terbuka keluar. Aku menghela napas lega yang panjang, lalu segera berlutut dan menarik isi di dalamnya. Ada beberapa tumpuk dokumen di sana. Aku mengambil tumpukan pertama. Mataku langsung terbelalak membaca kop suratnya. Itu adalah dokumen perjanjian utang piutang dengan stempel merah menyala dari sebuah lembaga pinjaman tidak resmi, atau lebih tepatnya, rentenir gelap kelas kakap yang terkenal kejam di kota ini. Aku membaca deretan angka yang tertera di sana. 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Total utang suamiku mencapai angka belasan miliar rupiah. Aku nyaris menjerit tertahan. Untuk apa uang sebanyak itu? Aku membuka halaman berikutnya dan menemukan rincian aliran dana. Mataku menangkap sebuah nama yang sangat kukenal sebagai penerima transfer rutin bernominal fantastis, Fiona. Sepupu jauhnya itu. Uang itu mengalir ke rekening Fiona, dan dari laporan mutasi yang dilampirkan, terlihat jelas bahwa uang itu digunakan untuk transaksi di berbagai situs judi kasino daring internasional, pembelian barang-barang mewah bermerek, dan liburan ke luar negeri tanpa sepengetahuanku. Jadi, selama ini suamiku mempertaruhkan nama perusahaanku untuk meminjam uang kepada rentenir hanya demi memenuhi gaya hidup hedonis dan kebiasaan berjudi selingkuhannya? Tanganku meraih map kedua yang berada di dasar brankas. Saat membukanya, duniaku terasa berhenti berputar. Itu adalah akta perusahaan keluargaku, dokumen yang sama yang disodorkan suamiku saat aku setengah sadar di ranjang rumah sakit 2 tahun lalu. Namun, kali ini aku bisa membacanya dengan pikiran jernih. Tidak ada kata, sementara, di sana. Dokumen itu adalah surat pelepasan hak milik sepenuhnya, hibah mutlak seluruh saham mayoritas perusahaanku atas nama suamiku, tanpa kompensasi sepeser pun untukku. Dan yang paling mengejutkan, tanda tangan di atas meterai itu, meskipun terlihat sangat mirip dengan tanda tanganku, jelas merupakan sebuah hasil pemalsuan yang dilakukan secara profesional. Garis tarikannya berbeda dengan kebiasaanku. Ia memalsukan tanda tanganku di depan notaris bayaran yang pasti sudah disuapnya. Aku jatuh terduduk di atas karpet berbulu tebal di ruangan itu.
Dadaku sesak, diliputi rasa mual yang luar biasa melihat betapa kotor dan liciknya pria yang tidur di kamar sebelahku. Ia bukan hanya pembohong, ia adalah seorang kriminal. Namun, di tengah kehancuran dan rasa sakit yang menyayat hati, sebuah kesadaran tajam muncul di benakku. Aku menatap tumpukan dokumen utang rentenir itu sekali lagi. Suamiku mungkin terlihat kuat dan berkuasa di luar sana. Ia mungkin berlagak seperti raja di rumah ini. Tapi sebenarnya ia sedang berdiri di atas bom waktu. Suamiku memiliki satu kelemahan fatal. Sebuah fobia yang sangat ekstrim terhadap kemiskinan dan rasa malu di depan publik. Aku teringat kejadian beberapa bulan lalu saat kami menghadiri pesta kolega bisnisnya. Ia mengamuk secara membabi buta kepada seorang pelayan yang tak sengaja menumpahkan sedikit air ke jasnya. Hanya karena ia merasa harga dirinya terinjak di depan para miliarder lain. Ia sangat ketakutan terlihat miskin, terlihat gagal, dan terlihat tidak berkuasa. Ia membangun citra eksekutif sukses yang sempurna, namun nyatanya ia tercekik utang rentenir miliaran rupiah yang bunganya terus membengkak setiap bulan. Inilah senjataku. Dokumen-dokumen ini, rahasia utangnya yang kotor, dan ancaman dari para rentenir kejam itu adalah pisau paling tajam yang akan kugunakan untuk merobek topeng kesombongannya. Ia telah merampas segalanya dariku. Dan aku akan memastikan ia merasakan ketakutan yang jauh lebih besar dari sekadar rasa sakit. Aku merapikan kembali dokumen-dokumen itu, mengambil foto setiap halamannya dengan teliti menggunakan ponsel lamaku yang diam-diam kusimpan, lalu mengembalikan semuanya ke dalam berangkas dengan posisi persis seperti semula. Malam itu, saat aku kembali berbaring di sampingnya di atas ranjang utama, aku tidak lagi merasa seperti seorang istri yang dikhianati. Aku adalah Hakim dan Algojo yang sedang menyusun tanggal hukuman matinya. Senjata itu sudah berada di genggamanku, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk ditarik pelatuknya. Kembali ke masa kini. Di lorong belakang rumah, tepat di depan pintu kamar yang baru saja kuhancurkan, waktu seakan berhenti. Tatapanku terkunci pada balita laki-laki di pelukan Fiona, anak kandungku, darah dagingku yang selama 2 tahun ini dianggap telah mati. Faris, suamiku, menatapku dengan raut wajah yang mencampurkan kepanikan luar biasa dan kemarahan. Ibu mertuaku mematung di belakangnya. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan kini berubah pias karena syok melihat apa yang disembunyikan anak kesayangannya. Dalam hitungan sepersekian detik, naluri bertahanku mengambil alih. Aku tahu, jika aku melawan mereka secara fisik detik ini juga, aku akan kalah. Faris secara fisik lebih kuat dariku, dan aku berada di wilayah mereka, dikelilingi oleh narasi palsu bahwa aku adalah perempuan dengan gangguan jiwa yang berbahaya. Jika aku merebut anakku sekarang, ia bisa dengan mudah menelpon dokter jiwa bayarannya dan memaksaku masuk ke rumah sakit jiwa dengan alasan aku berhalusinasi dan bertindak agresif. Aku tidak boleh gegabah. Kemenangan sejati membutuhkan perhitungan yang sangat dingin. Maka, aku memainkan peran terbaikku. Aku membiarkan mataku mendelik lebar. Napasku tersengal-sengal seolah-olah pasokan oksigen di ruangan itu tersedot habis. Aku menunjuk ke arah balita itu dengan jari yang bergetar hebat, lalu menatap suamiku dengan sorot mata kosong. Bayi itu. Gumamku terbata-bata, meremas rambutku sendiri dengan kedua tangan. Aku membiarkan tubuhku kejang sesaat sebelum akhirnya berteriak histeris, seakan-akan kewarasanku benar-benar putus. Bayiku mati. Bayiku mati di rumah sakit. Itu bukan bayiku. Hantu. Kalian memelihara hantu. Aku menjatuhkan diriku ke lantai marmer yang dingin, berguling sambil menutup telingaku rapat-rapat, dan meracau tak karuan. Aku menangis melolong-lolong, menampilkan citra sempurna seorang ibu depresi yang kewarasannya hancur karena halusinasi visual yang parah. Cepat bawa dia ke kamar, teriak suamiku. Suaranya dipenuhi kelegaan yang sakit melihatku kehilangan akal. Ia tampaknya langsung menyimpulkan bahwa efek obat penenang yang kutelan selama ini telah merusak ingatanku secara permanen. Ibu, tolong pegang kakinya. Fiona, tutup pintunya. Jangan sampai anak itu melihat kemari. Dengan kasar, suamiku dan ibu mertuaku menyeret tubuhku yang sengaja kulemaskan menjauhi paviliun belakang. Mereka membawaku melewati ruang tengah, menaiki tangga dengan susah payah, dan melempar tubuhku ke atas kasur di kamar utama kami. Aku terus meracau, memanggil-manggil nama dokter, dan meminta agar bayang-bayang hantu itu diusir dari kepalaku.
Suamiku mengusap keringat di dahinya, lalu berjalan mendekatiku. Ia memegang pundakku dengan cengkeraman yang sangat kuat hingga rasanya tulangku kremuk. "Tenanglah. Kau hanya berhalusinasi karena lupa meminum obatmu," bisik suamiku dengan nada suara yang dibuat selembut mungkin, meskipun matanya memancarkan kepanikan dan rasa muak yang nyata. "Tidak ada anak kecil di belakang sana. Itu hanya gudang kosong. Mengerti? Sekarang kau tidur di sini. Jangan keluar sebelum aku yang membukakan pintu. Ini semua demi kebaikanmu sendiri." Tanpa menungguku menjawab, ia berbalik dan berjalan cepat keluar kamar. Terdengar bunyi bantingan pintu yang keras, disusul oleh suara kunci yang diputar 2 kali dari luar. Klik, klik. Aku dikunci. Terkurung di kamarku sendiri. Begitu derap langkah kakinya menjauh dan suara langkahnya menuruni tangga tak terdengar lagi, tangisanku berhenti seketika. Air mata buaya yang tadi mengalir deras di pipiku kusap kasar dengan punggung tangan. Racauan histerisku menghilang tak berbekas, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Aku bangkit dari kasur, merapikan pakaianku yang berantakan, dan berdiri tegak menghadap cermin meja rias. Pantulan di cermin menunjukkan seorang wanita dengan rambut acak-acakan dan mata sembab, tapi sorot matanya tajam setajam belati yang siap menghunus jantung. Peran sebagai korban pasif sudah resmi berakhir. Masa-masa menangisi nasib dan memohon belas kasihan telah tamat. Mulai detik ini, aku adalah arsitek kehancuran mereka. Aku melangkah menuju lemari pakaian yang besar di sudut ruangan. Di balik tumpukan selimut tebal di rak paling atas, aku mengeluarkan sebuah ponsel pintar berukuran kecil yang kubeli secara diam-diam melalui bantuan asisten rumah tangga setahun yang lalu, jauh sebelum ia diberhentikan oleh suamiku. Ponsel rahasia ini tidak pernah terhubung dengan jaringan internet rumah dan menggunakan nomor prabayar yang tidak diketahui siapapun. Tujuanku yang pertama adalah menyelamatkan perusahaan dan seluruh asetku agar suamiku tidak bisa menggunakan uangku untuk melawanku di pengadilan. Aku menekan sederet nomor yang sudah kuhafal di luar kepala. Panggilan itu tersambung pada dering ketiga. "Halo? Pandu di sini." Suara bariton seorang pria parubaya terdengar dari seberang sana. Pandu adalah pengacara keluarga kami, orang kepercayaan mendiang ayahku yang menangani seluruh urusan legal kami sejak aku masih remaja. "Paman Pandu, ini aku," bisikku cepat, sambil berjalan mondar-mandir di dekat jendela agar sinyalnya stabil. "Astaga! Nona? Anda dari mana saja? Saya sudah mencoba menghubungi nomor utama Anda berbulan-bulan tapi suami Anda selalu bilang Anda sedang dirawat intensif di luar kota dan tidak boleh diganggu." Suara Pandu terdengar terkejut sekaligus lega. "Dengarkan aku baik-baik, Paman. Kita tidak punya banyak waktu," potongku tegas, suaraku sedingin es. "Suamiku membohongi kita semua. Dokumen peralihan saham yang diserahkannya ke notaris itu palsu. Dia memalsukan tanda tanganku menggunakan stempel dan merekayasa tanda tangan digital. Lebih parah lagi, bayi yang dibilang meninggal itu, anakku masih hidup. Dia menyekapnya di belakang rumah ini bersama selingkuhannya." Keheningan panjang terjadi di ujung telepon. Aku bisa mendengar helaan napas Pandu yang berat dan tertahan. "Bedebah itu," umpat Pandu dengan suara rendah yang menahan amarah luar biasa. Saya selalu merasa ada yang janggal dengan laporan keuangannya. Tapi dia memblokir akses saya dengan alasan restrukturisasi direksi. Apa yang harus saya lakukan, Nona? Perintahkan saja. Saya akan menghancurkannya secara hukum detik ini juga. Aku butuh Paman membekukan seluruh aset perusahaan. Instruksiku jelas dan terstruktur. Otakku bekerja sangat cepat, menyusun pion-pion di atas papan catur yang tak kasat mata. Blokir semua akses rekening utama perusahaan dan rekening pribadiku yang dia pegang. Kumpulkan semua salinan dokumen pemalsuan itu. Siapkan surat pemecatan tidak hormat untuknya dari kursi direktur. Tapi, jangan kirimkan surat itu sekarang. Tahan semuanya. Aku ingin menjatuhkan bom ini tepat di saat dia merasa paling berkuasa. Sesuai perintah Anda, Nona. Saya akan langsung bergerak bersama tim audit independen malam ini juga. Lalu, bagaimana dengan masalah penculikan anak Anda? Apakah kita lapor polisi sekarang? Tanya Pandu. Jangan. Kalau kita panggil polisi sekarang, dia bisa memutarbalikkan fakta dan bilang anak itu adopsi ilegal atau anak kerabatnya.
lalu menuduhku gila. Aku butuh bukti fisik yang tidak bisa disangkal. Hubungi kenalan paman di laboratorium forensik. Kita butuh tes DNA darurat. Setelah menutup telepon dengan Pandu, aku langsung memutar nomor lain. Kali ini, panggilan tertuju pada Nisa, sahabat baikku sejak masa kuliah yang berprofesi sebagai jurnalis investigasi. Nisa adalah satu-satunya orang di luar sana yang tahu betapa gilanya suamiku akan citra publiknya. Halo? Suara Nisa terdengar mengantuk. Nisa, ini aku. Tolong jangan banyak tanya. Dengarkan saja. Ujarku cepat. Ya Tuhan. Kau kemana saja? Bodoh. Aku nyaris melapor ke polisi karena suamimu bilang kau dipindahkan ke sanatorium. Jerit Nisa dari seberang sana. Nanti ku jelaskan semuanya. Sekarang, aku butuh bantuanmu. Ucapku. Nada suaraku membuat Nisa langsung terdiam dan menyadari keseriusan situasiku. Kau punya koneksi dengan agensi detektif swasta atau tim forensik yang bisa disewa diam-diam, kan? Aku butuh mereka masuk ke rumahku besok siang saat suamiku pergi bekerja. Mereka harus mengambil sampel rambut bayi di pavilion belakang dan rambut suamiku di kamar mandi untuk tes DNA rahasia. Tes DNA? Tunggu, jangan bilang bayi yang mati itu. Nisa tak sanggup meneruskan kalimatnya. Insting jurnalisnya dengan cepat menangkap inti masalahnya. Ya, anakku masih hidup. Jawabku, suaraku bergetar sedikit menahan luapan emosi sebelum kembali mengeras. Dan Nisa, aku butuh kau menyebarkan alamat rumah pavilion belakang ke sebuah grup forum judi online gelap. Suamiku punya utang belasan miliar ke rentenir atas nama selingkuhannya. Aku ingin para penagih utang itu datang ke rumah ini dan meneror mereka setiap malam. Buat hidup mereka tidak tenang. Astaga, kau mau bermain kasar rupanya. Nisa tertawa pelan, tawa yang terdengar sangat berbahaya. Tenang saja. Aku akan menyiapkan tim forensik terbaik besok, dan soal rentenir itu, anggap saja alamat rumahmu sudah tersebar di seluruh jaringan lintah darat di kota ini besok pagi. Apa lagi rencanamu? Aku akan mengumpulkan semua senjata yang kumiliki. Dan saat waktunya tiba, aku akan memastikan mereka mengemis kematian kepadaku. Aku mengakhiri panggilan itu, menyembunyikan ponsel kembali ke tempatnya, lalu duduk di tepi ranjang. Aku memeluk diriku sendiri, menatap pintu yang terkunci itu dengan senyuman tipis yang mematikan. Perburuan baru saja dimulai. Mereka telah membangkitkan monster dari dalam diriku, dan monster ini sangat kelaparan akan keadilan. Tunggulah kehancuranmu, suamiku sayang. Neraka yang kau bangun untukku akan segera menjadi kuburanmu sendiri. 2 hari telah berlalu sejak insiden pendobrakan pintu itu. Selama 48 jam terakhir, aku memainkan peran sebagai istri gila yang kehilangan akal sehatnya dengan sangat sempurna. Aku mengurung diri di dalam kamar utama, menolak makan dari nampan yang disodorkan dari bawah celah pintu, dan sesekali sengaja menjerit histeris memanggil-manggil bayiku seolah-olah aku sedang berhalusinasi melihat hantu. Dari balik pintu yang terkunci, aku bisa mendengar langkah kaki suamiku yang mondar-mandir dengan penuh kepuasan. Ia berbicara dengan ibu mertuaku di lorong, suaranya dipenuhi nada meremehkan yang memuakkan. Ia meyakinkan wanita tua itu bahwa kewarasanku sudah benar-benar tamat, dan sebentar lagi ia akan mengurus surat-surat ke rumah sakit jiwa, agar aku bisa disingkirkan secara permanen dari rumah ini. Mereka tertawa. Sebuah tawa serakah yang bergema di rumah yang kubeli dengan uang keringatku sendiri. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir aku adalah mangsa yang sudah mati. Namun, di dalam kamar yang gelap ini, di balik selimut tebal tempat aku bersembunyi, mataku menyalang tajam menatap layar ponsel rahasia yang bersinar terang dalam genggamanku. Senyum dingin yang mematikan tersungging di bibirku. Malam ini, serangan balasan tahap pertama akan dimulai. Aku tidak akan menggunakan kekerasan fisik. Aku akan menghancurkan kewarasan suamiku perlahan-lahan, merobek rasa amannya, dan membiarkan fobia terbesarnya menelannya hidup-hidup. Tepat pukul 2 dini hari, saat seluruh penghuni rumah sudah terlelap dalam mimpi mereka yang kotor, aku membuka aplikasi pengontrol rumah pintar yang terpasang di ponselku. Saat rumah ini pertama kali dibangun, akulah yang mendesain seluruh sistem keamanannya. Aku memasang pengeras suara tersembunyi di setiap sudut ruangan, termasuk di kamar utama, ruang keluarga, dan pavilion belakang.
Suamiku tidak pernah tahu tentang fitur ini karena ia terlalu malas untuk mempelajari teknologi dan menganggap hal-hal seperti itu sebagai urusan sepele. Dengan jari yang bergerak lincah, aku menyambungkan ponselku ke sistem audio pusat. Aku membuka sebuah file rekaman suara yang kusimpan rapat-rapat selama 2 tahun. Itu adalah rekaman suaraku sendiri saat sedang bernyanyi lagu pengantar tidur, diselingi dengan suara tangisan bayi yang menyayat hati. Rekaman yang kudapatkan dari sahabatku yang bekerja sebagai jurnalis. Aku menekan tombol putar, mengatur volumenya pada tingkat maksimal, dan mengarahkan keluaran suaranya tepat ke kamar suamiku, kamar ibu mertuaku, dan paviliun belakang tempat selingkuhannya tidur bersama anakku. Seketika, kesunyian malam pecah berkeping-keping. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Suara nyanyian pelan yang bergema dari langit-langit itu terdengar sangat menyeramkan, meliuk-liuk seperti bisikan arwah penasaran. Kemudian, disusul oleh suara tangisan bayi yang melengking sangat keras, memantul di dinding-dinding rumah yang luas ini. Ibu, ibu, tolong aku, ibu. Hanya butuh waktu 5 detik sebelum aku mendengar suara teriakan panik dari kamar di seberang lorong. Suamiku terbangun dengan napas memburu. Kudengar suara barang jatuh terbanting ke lantai, disusul suara langkah kakinya yang berat dan terburu-buru. Suara apa itu? Hei, siapa yang menyalakan radio? Teriak suamiku dengan suara bergetar hebat. Dari kamar lantai bawah, ibu mertuaku menjerit ketakutan. Tuhan Yesus! Allahu Akbar! Setan! Ada hantu bayi di rumah ini. Tolong! Wanita tua itu berlari keluar dari kamarnya sambil memukulkan sapu lidi ke sembarang arah, menangis sejadi-jadinya karena mengira arwah cucunya yang dikabarkan meninggal datang untuk menuntut balas. Di paviliun belakang, keadaan tak kalah kacaunya. Selingkuhan suamiku menjerit histeris, menggedor-gedor pintu penghubung sambil memanggil-manggil nama suamiku. Buka pintunya. Buka. Ada suara tangisan di tembok. Aku takut. Suamiku berlari ke sana kemari seperti orang kesurupan. Ia mencoba mematikan saklar lampu utama, menekan tombol televisi, bahkan mencabut kabel-kabel dari stop kontak. Namun suara tangisan dan nyanyian itu tidak juga berhenti karena sistem audionya tertanam di dalam dinding dan menggunakan daya cadangan. Aku duduk di atas ranjangku, bersedekap dalam kegelapan, dan tertawa tanpa suara. Rasa puas yang mengalir di nadiku terasa sangat memabukkan. Aku membiarkan mereka tersiksa selama 15 menit penuh sebelum akhirnya mematikan audio tersebut dengan satu sentuhan jari. Sisanya, malam itu diisi oleh pertengkaran hebat antara suamiku, ibu mertuaku, dan selingkuhannya yang saling menyalahkan atas teror gaib tersebut. Keesokan siangnya, serangan kedua kulancarkan. Malam sebelumnya adalah serangan untuk mentalnya, hari ini adalah serangan untuk kesombongannya. Pengacaraku telah bergerak cepat membekukan seluruh aset dan kartu kredit yang menggunakan namaku, atau yang tertaut dengan rekening utama perusahaanku. Aku tahu persis jadwal harian selingkuhan suamiku. Setiap hari Rabu siang, perempuan parasit itu selalu pergi ke pusat perbelanjaan mewah untuk menghambur-hamburkan uang suamiku, bergaul dengan kelompok sosialita palsunya, dan memamerkan barang-barang bermerek. Tepat pukul 2 siang, keributan besar meledak di lantai bawah. Aku menempelkan telingaku di daun pintu yang terkunci. Terdengar suara pintu depan dibanting dengan sangat kasar, disusul oleh suara langkah sepatu hak tinggi yang mengentak-entak lantai marmer penuh amarah. Keluar kau! Keluar sekarang juga! Teriak selingkuhan suamiku melengking memanggil suamiku. Suamiku yang sedang minum kopi di ruang tengah terdengar kebingungan. Ada apa denganmu? Kenapa berteriak-teriak seperti orang gila? Pulang-pulang tidak membawa belanjaan, malah marah-marah. Kau yang gila. Kau sengaja ingin mempermalukanku di depan semua temanku, kan? Jerit perempuan itu sambil menangis sesenggukan karena emosi yang meluap-luap. Aku sedang berada di butik desainer. Aku sudah memilih 2 tas kulit buaya edisi terbatas di depan semua teman arisanku. Tapi saat aku memberikan kartu hitam milikmu, kasirnya menolak. Kartu itu ditolak, diblokir. Kasir sialan itu menatapku dengan tatapan meremehkan dan bilang saldonya dibekukan. Teman-temanku menertawakanku. Harga diriku hancur berkeping-keping. Kau bilang kau direktur kaya raya, tapi bayar tas saja kartumu mati. Apa maksudmu diblokir?
Suara suamiku berubah meninggi. Panik. Fobianya terhadap kemiskinan dan rasa malu tersentil dengan keras. Itu tidak mungkin. Saldo di kartu itu limitnya tanpa batas. Berikan padaku, biar ku telepon pihak bank sekarang juga. Aku mendengarkan percakapan telepon suamiku dengan pihak bank dari balik pintu. Nada suaranya yang awalnya angkuh dan memerintah, perlahan-lahan berubah menjadi gemetar dan penuh ketakutan. Apa maksud Anda rekening saya dibekukan atas perintah pemilik sah? Saya ini suaminya. Saya direktur utamanya. Halo? Halo? Sialan. Suamiku membanting ponselnya ke lantai hingga layarnya retak. Ada apa sebenarnya? Tuntut selingkuhannya, suaranya dipenuhi kecurigaan. Aku tidak tahu. Bank bilang semua akses keamanannya diubah dari pusat. Suamiku terdengar sangat frustrasi. Napasnya berat. Tidak ada satupun kartu yang bisa dipakai. Uang tunai di brankasku juga sudah kupakai untuk membayar bunga pinjaman bulan lalu. Mendengar kata pinjaman, serangan ketigaku untuk hari itu datang tepat pada waktunya. Sahabatku telah melakukan tugasnya dengan sangat brilian. Tepat ketika matahari terbenam dan langit berubah gelap, sebuah mobil van hitam pekat dan belasan sepeda motor bersuara bising berhenti tepat di depan gerbang utama rumah mewah kami. Dari jendela kamarku di lantai 2, aku menyibakkan sedikit tirai dan melihat ke bawah. Sekitar 20 orang pria berbadan besar, bertato, dan membawa tongkat besi turun dari kendaraan mereka. Mereka adalah para penagih utang dari sindikat rentenir gelap yang selama ini meminjami suamiku uang belasan miliar rupiah demi membiayai gaya hidup selingkuhannya. Alamat rumah ini, yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh suamiku, akhirnya terbongkar luas. Brak, brak, brak. Suara hantaman tongkat besi yang dipukulkan ke pagar besi rumah menggema hingga ke ujung jalan perumahan. Tetangga-tetangga yang penasaran mulai keluar dari rumah mereka, berdiri di pekarangan, dan menonton pertunjukan memalukan ini dengan tatapan menghakimi. "Weh, Direktur Gadungan, keluar kau!" teriak salah satu pria berbadan paling besar dengan suara serak yang menggelegar. "Mana uang bos kami? Bayar utangmu, bajingan. Belasan miliar kau bawa kabur untuk main judi selingkuhanmu. Sekarang kau sembunyi di rumah mewah ini." Di lantai bawah, suasana berubah menjadi neraka jahanam. Suamiku berteriak panik menyuruh satpam rumah untuk mengunci gerbang ganda. Namun para preman itu terus menggedor dan melempari kaca jendela lantai 1 dengan batu. Prang! Suara kaca pecah disusul jeritan ketakutan ibu mertuaku terdengar sangat jelas. "Utang apa ini? Siapa orang-orang kasar di luar sana?" Ibu mertuaku menangis histeris, memegangi lengan suamiku. "Kau bilang kau sukses. Kau bilang kau kaya raya. Kenapa ada preman menagih utang ke rumah kita?" "Tutup mulutmu, Ibu. Jangan banyak tanya," bentak suamiku kasar. Rasa hormatnya pada ibunya menguap seketika digantikan oleh kepanikan yang luar biasa. Fobianya akan rasa malu meledak. Ia paling takut terlihat miskin dan cacat di mata publik. Kini, seluruh tetangga perumahan elit yang selama ini ia pameri, berdiri menonton kehancurannya. Reputasinya hancur berkeping-keping dalam satu malam. Kau berutang belasan miliar pada rentenir gelap. Selingkuhannya ikut menjerit dari arah pavilion. Kau bilang padaku uang itu murni dari keuntungan perusahaanmu. Kalau sampai mereka merampas barang-barangku, aku akan membunuhmu. Aku bersandar pada kusen jendela, menatap pemandangan kacau balau di bawah sana dengan hati yang sangat dingin. Tidak ada setitik pun rasa kasihan di dalam dadaku. Mereka sedang memanen badai yang mereka tanam sendiri. Serangan psikologis ini telah sukses meruntuhkan kewarasan dan rasa aman mereka. Suamiku kini terpojok seperti tikus tanah yang ketakutan. Dan besok pagi, saat ia tidak punya lagi jalan keluar, aku akan memberikan pukulan mematikan yang akan mengakhiri semuanya. Pagi hari menyingsing dengan udara yang terasa sangat berat dan menyesakkan di dalam rumah ini. Sisa-sisa kekacauan semalam masih terlihat jelas. Kaca jendela ruang tamu yang pecah belum dibersihkan, dan bau anyir ketakutan seolah menempel di setiap dinding. Para penagih utang itu baru pergi menjelang subuh setelah memberikan ancaman akan membakar pavilion belakang jika uang mereka tidak dibayar lunas dalam waktu 2 kali 24 jam. Aku masih duduk tenang di tepi ranjang,
menyisir rambutku perlahan. Aku sudah mandi, memakai gaun rumah yang rapi, dan wajahku tidak lagi memancarkan keputusasaan. Mataku jernih dan tajam. Terdengar suara kunci diputar dari luar. Pintu kamarku berderit terbuka. Suamiku masuk dengan langkah gontai. Penampilannya sangat mengenaskan dan jauh dari kata elegan. Kantung matanya hitam legam, rambutnya yang biasanya tersisir rapi dengan pomade mahal kini acak-acakan, dan kemejanya kusut masai. Ia tampak seperti mayat hidup yang berjalan. Tangannya gemetar saat ia meletakkan sebuah nampan berisi sarapan dan secangkir teh, yang aku yakin sudah dicampur dengan obat penenang dosis tinggi, di atas nakas. Di tangannya yang lain, ia memegang sebuah map kulit berwarna coklat. "Selamat pagi, sayang," sapa suamiku. Suaranya dipaksakan untuk terdengar lembut dan penuh kasih sayang. Namun senyumnya kaku dan matanya tidak bisa menyembunyikan rasa putus asa yang mendalam. Ia sedang terdesak, butuh uang tunai segera, dan aku adalah satu-satunya jalan keluarnya. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya lurus-lurus, membiarkan keheningan mengintimidasi dirinya. Ia berdeham, mencoba menguasai keadaan. Ia menarik kursi dan duduk di hadapanku. "Kau terlihat lebih baik hari ini. Kurasa halusinasi dan serangan panikmu sudah mereda. Sayang, aku sudah berpikir panjang semalaman. Kondisimu di rumah ini tidak akan membaik. Udara di sini tidak bagus untukmu. Aku sudah menemukan sebuah fasilitas perawatan mental premium di luar negeri. Di sana kau bisa tenang, jauh dari gangguan, dan dirawat oleh dokter terbaik." Ia menggeser map coklat itu ke arahku, lalu mengeluarkan sebatang pulpen emas dari saku kemejanya. "Kau hanya perlu menandatangani dokumen ini. Ini adalah surat persetujuan wali agar aku bisa mengurus semua administrasimu di sana. Dan, karena biayanya sangat mahal, aku juga memasukkan klausul penjualan rumah ini dan pencairan dana darurat dari rekeningmu untuk menutupi biaya pengobatanmu. Ini semua demi kebaikanmu. Kau percaya padaku, kan?" Aku menunduk menatap deretan kertas yang disodorkannya. Itu bukan surat persetujuan wali. Itu adalah akta jual beli rumah yang sudah dipalsukan dan surat kuasa pencairan seluruh sisa deposito di bank. Ia berniat menjual rumah peninggalan ayahku ini untuk melunasi utang judinya kepada rentenir, dan membuangku ke rumah sakit jiwa antah berantah agar rahasianya aman selamanya. Licik. Benar-benar iblis berwujud manusia. Perlahan, aku mengangkat wajahku. Senyum tipis, sedingin es di kutub, mengembang di bibirku. "Kau benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti, ya?" Suaraku keluar dengan nada yang sangat jernih, tenang, dan tajam. Tidak ada lagi getaran tangis. Tidak ada lagi racauan orang gila. Suamiku tertegun. Matanya mengerjap beberapa kali, terkejut mendengar perubahan drastis pada nada bicaraku. Apa maksudmu? "Sayang, jangan mulai berhalusinasi lagi. Ayo tanda tangani ini." Alih-alih mengambil pulpennya, aku mengambil dokumen-dokumen palsu itu. Dengan gerakan lambat dan sengaja, aku merobek kertas-kertas tebal itu menjadi dua bagian, lalu merobeknya lagi dan lagi hingga menjadi serpihan kecil. Aku melemparkan potongan-potongan kertas itu tepat ke wajahnya. Serpihan itu berjatuhan seperti salju kotor di pangkuannya. "Kau pikir aku gila?" desisku, mencondongkan tubuhku ke arahnya. Tatapanku mengunci kedua bola matanya yang kini membelalak ngeri. "Kau pikir obat-obat penenang sialan yang kau campurkan ke dalam minumanku selama 2 tahun ini berhasil membunuh otakku? Kau salah besar. Kau sudah sadar? Tapi kemarin kau menjerit-jerit." "Tentu saja aku menjerit kemarin," potongku tajam. Aku berdiri dari ranjang, menjulang di hadapannya yang masih duduk membeku di kursi. "Aku harus berpura-pura kehilangan akal agar kau merasa aman meninggalkanku sendirian di kamar ini. Agar kau tidak curiga bahwa aku sedang menyusun tali gantungan untuk lehermu." Aku berjalan ke arah lemari pakaian, merogoh bagian bawah tumpukan baju lamaku, dan mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna putih yang dikirimkan oleh pengacaraku subuh tadi melalui jendela menggunakan tangga lipat. Aku berjalan kembali ke arah suamiku dan membanting amplop itu ke atas meja di hadapannya dengan suara keras yang membuatnya terlonjak. "Brak! Buka! Perintahku!" Suaraku menggema di kamar yang sunyi itu dengan otoritas yang tidak bisa dibantah.
Suara seorang pemilik tunggal, bukan istri yang menumpang hidup. Tangan suamiku gemetar hebat saat ia membuka segel amplop tersebut. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas dari dalamnya. Itu adalah senjata pertamaku yang akan menghancurkanmu, ucapku dingin, menunjuk pada lembar pertama yang dipegangnya. Mata suamiku menyapu tulisan di kertas itu, dan wajahnya seketika berubah menjadi seputih kertas. Itu adalah hasil tes DNA dari laboratorium forensik swasta dengan stempel merah resmi. Kecocokan 99,99%. Kataku mengeja angka yang tertera di sana. Rambut bayimu yang kau sekap di paviliun belakang, dan sisa rambut dari sisirku. Itu anakku. Anak yang kau nyatakan mati, yang kau lengkapi dengan surat kematian palsu berstempel rumah sakit bayaranmu. Kau menculik darah dagingku sendiri, memisahkannya dari ibu kandungnya, dan memberikannya pada perempuan simpananmu yang gila judi itu. Ini tidak benar. Dari mana kau dapatkan ini? Ini palsu. Suamiku membuang kertas itu, napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Ia mencoba menyangkal, tapi ketakutan di matanya menceritakan kebenaran yang mutlak. Aku tertawa sinis. Silakan sangkal di depan hakim. Sahabatku membawa tim forensik menyusup ke rumah ini kemarin siang saat kau sibuk mengemis pada pihak bank yang memblokir kartumu. Aku tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Aku menarik kertas kedua dari tumpukan itu dan menjejalkannya ke depan wajahnya. Ini senjata keduaku. Baca baik-baik. Itu adalah hasil audit independen keuangan perusahaanku, disandingkan dengan salinan dokumen utang piutang dengan rentenir yang kufoto dari dalam brankasnya. Perusahaan tidak pernah bangkrut 2 tahun lalu. Kaulah yang membuatnya bangkrut sekarang. Desisku penuh amarah. Kau memalsukan tanda tanganku di akta hibah saham. Kau memanipulasi laporan keuangan. Dan kau menggunakan nama perusahaanku untuk meminjam uang belasan miliar kepada lintah darat demi membiayai gaya hidup selingkuhanmu. Uang yang seharusnya menjadi hak anakku, kau bakar di meja judi kasino. Aku bisa menjelaskannya. Suara suamiku mencicit. Kesombongan dan keangkuhan yang selama bertahun-tahun ia kenakan sebagai topeng kini hancur berkeping-keping. Pria narsis yang selalu memuja dirinya sendiri itu kini menyusut menjadi makhluk paling menyedihkan yang pernah kulihat. Ia jatuh berlutut di lantai marmer, mencoba meraih ujung gaunku, tapi aku melangkah mundur dengan jijik. Tidak ada yang perlu dijelaskan, potongku. Aku melemparkan kertas terakhir, kertas dengan kop surat resmi perusahaanku, tepat ke dadanya. Dan itu adalah hukuman pertamamu. Suamiku memungut kertas itu dengan tangan gemetar. Ia membaca isinya, dan seketika tangisnya pecah. Itu adalah surat keputusan rapat pemegang saham darurat yang dipimpin oleh pengacaraku. Pemecatan tidak dengan hormat, kataku puas, menikmati setiap detik kehancurannya. Mulai detik ini, kau bukan lagi direktur utama. Kau tidak punya jabatan, kau tidak punya perusahaan, kau tidak punya akses ke 1 sen pun uangku. Kartu kreditmu mati. Saldo bankmu beku. Dan orang-orang yang menggedor pagarmu semalam akan kembali malam ini untuk menagih belasan miliar yang tidak akan pernah bisa kau bayar seumur hidupmu. Tolong, kumohon, sayang. Suamiku menangis meraung-raung, merangkak memeluk kakiku. Maafkan aku. Aku khilaf. Aku dibutakan oleh harta. Jangan lakukan ini padaku. Rentenir itu akan membunuhku. Tolong bayar utangku. Kau sangat kaya. Kau bisa menyelamatkanku. Demi pernikahan kita. Pernikahan. Aku menendang tubuhnya hingga ia terguling ke belakang. Amarah yang selama ini kupendam meledak layaknya gunung berapi. Kau menukar pernikahan kita saat kau memalsukan kematian anakku. Kau mati bagiku sejak hari itu. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka lebar. Ibu mertuaku masuk dengan wajah kebingungan, memegang keranjang belanjaan kecil. Faris, ada apa ini? Kenapa kau menangis di lantai? Seru wanita tua itu, berlari menghampiri anaknya. Ia menatapku dengan mata melotot. Dasar istri gila. Apa yang kau lakukan pada anakku yang sukses ini? Uang belanjaku kurang. Cepat suruh istrimu yang parasit ini mengambilkan uang. Tutup mulut tuamu itu. Bentakku, suaraku menggelegar menghentikan ocehannya.
Aku menatap wanita tua yang selama bertahun-tahun menghinaku itu dengan sorot mata penuh kebencian. Anakmu yang sukses, ini hanyalah maling berdasi. Dia tidak punya apa-apa. Rumah ini milikku. Perusahaan itu milikku. Mobil yang kau pamerkan pada teman arisanmu itu kubeli dengan uangku. Dan anakmu sekarang memiliki utang belasan miliar pada preman yang semalam menghancurkan kaca jendela rumah ini. Ibu mertuaku membeku. Keranjang belanjaannya jatuh dari tangannya. Ia menatap anaknya yang kini meringkuk menangis di lantai, lalu menatapku, perlahan menyadari bahwa semua kebanggaan palsunya selama ini hanyalah debu yang tertiup angin. Aku berjalan melewati mereka berdua, membuka pintu kamarku lebar-lebar. Udara kebebasan menyapu wajahku. Waktumu di rumah ini sudah habis. Besok, aku akan membawa mimpi buruk ini ke tingkat selanjutnya. Aku menatap mereka dengan senyum sang penakluk. Kalian pikir kalian sudah melihat bagian terburuknya? Percayalah, penghakiman yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sore itu, langit tampak mendung, seolah alam semesta sedang bersiap menjadi saksi atas sebuah pertunjukan keadilan yang paling ditunggu-tunggu. Meskipun suamiku sudah hancur lebur di hadapanku pagi tadi, ibu mertuaku rupanya memiliki tingkat kesombongan dan kebodohan yang tidak bisa diselamatkan lagi. Tanpa mengetahui bahwa anak kesayangannya baru saja kehilangan seluruh perusahaan dan sedang diincar oleh pembunuh bayaran berkedok penagih utang, wanita tua itu tetap bersikeras menjalankan rencana busuknya. Ia telah menyebar undangan sejak 2 hari yang lalu. Dari balik jendela kamarku di lantai 2, aku melihat mobil-mobil mewah mulai terparkir di sepanjang jalan depan rumahku. Ibu mertuaku telah mengundang ketua RT, tokoh masyarakat setempat, ibu-ibu sosialita dari kompleks perumahan elit ini, dan seluruh kerabat dari pihak keluarga suamiku. Ia bahkan menyewa jasa catering mahal, tentu saja dengan sisa limit kartu kredit yang belum ia ketahui sudah kublokir, untuk menyajikan hidangan mewah di taman belakang. Tenda putih besar telah didirikan. Kursi-kursi berbalut kain satin ditata rapi menghadap sebuah panggung kecil yang dilengkapi layar proyektor. Tujuannya mengadakan acara ini sangat keji. Ia berencana menggunakan kedok, doa bersama untuk kesembuhan menantu, sebagai panggung untuk mengumumkan kepada dunia bahwa aku telah kehilangan akal sehatku secara permanen. Ia ingin membangun narasi publik bahwa aku adalah istri gila yang berbahaya, sehingga suamiku memiliki alasan yang sangat sah di mata masyarakat dan hukum untuk mengirimku ke rumah sakit jiwa di luar negeri, lalu menjual rumah ini. Ia ingin membersihkan nama baik keluarganya sebelum membuangku seperti sampah. Aku berdiri di depan cermin besar di kamarku. Gaun tidur lusuh yang membalut tubuhku selama 2 tahun terakhir sudah kubuang ke tempat sampah. Malam ini, aku tidak akan tampil sebagai korban. Aku membuka lemari pakaian lamaku dan mengeluarkan sebuah setelan jas wanita berpotongan tegas berwarna biru dongker yang elegan. Aku merias wajahku dengan hati-hati, menutupi kantung mataku, memoleskan lipstik berwarna merah gelap yang menyeratkan keberanian dan kekuasaan. Rambutku kusanggul rapi ke atas. Ketika aku menatap pantulanku sendiri, aku tidak lagi melihat sosok perempuan depresi yang menangisi kematian palsu bayinya. Aku melihat seorang pemilik sah, seorang direktur utama, dan seorang ibu yang siap merobek leher siapa saja yang berani mengganggu anaknya. Tepat pukul 7 malam, acara dimulai. Suara denting sendok dan garpu, serta dengungan obrolan para tamu terdengar hingga ke kamarku. Melalui celah pintu yang sengaja kubuka sedikit, aku mendengar suara langkah kaki sahabatku yang datang menyusup masuk melalui pintu samping rumah, membawa sebuah tas laptop hitam. Ia memberiku kode jempol dari ujung tangga, menandakan bahwa ia sudah berhasil meretas sistem proyektor di taman belakang dan menunggu aba-abaku. Aku melangkah keluar dari kamar. Berjalan menyusuri lorong lantai 2, aku bisa mendengar suara ibu mertuaku yang menggema melalui pengeras suara. Ia sedang berdiri di atas panggung kecil itu, memegang mikrofon dengan tangan yang dihiasi gelang-gelang emas tebal, emas yang dibeli menggunakan uang warisanku. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh keluarga yang saya hormati, suara ibu mertuaku terdengar bergetar, dibuat-buat seolah ia sedang menahan tangis kesedihan yang mendalam. Terima kasih sudah hadir malam ini. Sebenarnya, hati saya sangat hancur menceritakan aib keluarga kami sendiri. Tapi kami tidak punya pilihan lain. Menantu saya, istri dari anak saya tercinta, sudah benar-benar kehilangan kewarasannya sejak kehilangan bayinya 2 tahun lalu.
Belakangan ini, ia sering mengamuk, menghancurkan barang-barang, dan berhalusinasi melihat hantu di dalam rumah ini. Terdengar suara gumaman simpati dari para tamu. Beberapa ibu-ibu sosialita berbisik-bisik sambil menggelengkan kepala. Anak saya sudah berusaha menjadi suami yang sangat sabar, lanjut ibu mertuaku, menyeka sudut matanya dengan tisu. Dia sudah bekerja keras siang dan malam mengurus perusahaan, sambil merawat istrinya yang sakit jiwa. Tapi demi keselamatan kami semua, dan demi kebaikan menantu saya sendiri, keluarga besar kami telah memutuskan untuk mengirimnya ke fasilitas perawatan mental intensif besok pagi. Kami mohon doa dari Bapak dan Ibu sekalian agar prosesnya dilancarkan. Suamiku duduk di barisan paling depan. Ia tidak berani menatap ke arah panggung. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar, dan kemejanya basah oleh keringat dingin. Ia tahu apa yang akan terjadi, namun ketakutannya pada rentenir dan rasa malunya membuatnya lumpuh. Di sebelahnya, duduk selingkuhan suamiku, memangku anak kandungku yang dipakaikan topi rajut untuk menutupi wajahnya agar tidak terlalu dikenali oleh tamu yang hadir. Perempuan ular itu sesekali mengelus punggung suamiku, berpura-pura menjadi kerabat yang memberikan dukungan moral. Kemarahanku memuncak melihat anakku berada di pangkuan perempuan itu. Sudah saatnya pertunjukan murahan ini diakhiri. Aku menuruni tangga pualam itu dengan langkah yang pelan, mantap, dan mengeluarkan suara ketukan sepatu hak tinggi yang tajam. Tuk, tuk, tuk. Suara langkahku memecah keheningan yang menyusul setelah pidato palsu ibu mertuaku. Satu persatu, kepala para tamu menoleh ke arah sumber suara. Gumaman mereka seketika terhenti. Mulut mereka terbuka sedikit. Mereka mengharapkan melihat sesosok wanita gila dengan rambut acak-acakan dan pakaian kotor yang harus diseret oleh perawat. Sebaliknya, mereka melihat seorang wanita karir yang sangat berwibawa, berpakaian mewah, dan menatap mereka dengan tatapan mata yang sangat tajam dan waras. Ibu mertuaku membeku di atas panggung. Tisunya jatuh dari tangannya. Mulutnya menganga lebar melihat penampilanku. Kenapa kau keluar dari kamar? Masuk. Masuk ke kamarmu sekarang juga. Serunya panik, lupa mematikan mikrofon sehingga suaranya yang melengking terdengar ke seluruh penjuru taman. Aku mengabaikannya. Aku berjalan membelah kerumunan tamu yang secara otomatis memberikan jalan untukku. Tatapanku terkunci pada suamiku yang kini merosot di kursinya seakan ingin menyatu dengan tanah. Selingkuhannya memeluk anakku semakin erat. Wajahnya memucat melihat kedatanganku. Aku menaiki 3 anak tangga panggung kecil itu dan berdiri tepat di hadapan ibu mertuaku. Tanpa berkata apa-apa, aku merebut mikrofon itu dari tangannya yang gemetar dengan satu sentakan kasar. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Suaraku mengalun tenang, jernih, dan penuh otoritas. Tidak ada nada sumbang. Tidak ada histeria. Hanya ketegasan absolut. Maafkan gangguan kecil ini. Ibu mertua saya memang sangat suka mendramatisasi keadaan. Beliau bilang saya gila? Beliau bilang saya berhalusinasi? Malam ini, mari kita lihat siapa yang sebenarnya gila, dan siapa yang selama ini hidup dalam ilusi kebohongan yang sangat kotor. Aku menoleh ke arah sudut taman tempat sahabatku berdiri di balik meja operator. Aku menganggukkan kepala 1 kali. Seketika, layar proyektor besar di belakangku yang tadinya menampilkan kaligrafi doa bersama, berubah menjadi hitam. Detik berikutnya, sebuah dokumen berukuran raksasa terpampang di sana. Itu adalah hasil tes DNA dengan logo laboratorium forensik ternama dan stempel merah yang sangat jelas. Bapak dan Ibu yang terhormat, mari saya perkenalkan kebenaran pertama, ucapku, menunjuk ke layar. 2 tahun yang lalu, suami saya menyatakan bahwa bayi yang saya lahirkan telah meninggal dunia. Ia mengubur sebuah peti mati kosong dan memberi saya surat kematian palsu. Mengapa? Karena ia menculik anak kandung saya dari rumah sakit, membawanya ke rumah ini, menyembunyikannya di paviliun belakang, dan membiarkan perempuan selingkuhannya membesarkan darah daging saya sendiri. Suasana di taman itu meledak. Terdengar pekikan kaget dari ibu-ibu. Para bapak berdiri dari kursi mereka dengan wajah tidak percaya. Pandangan semua orang langsung tertuju pada selingkuhan suamiku yang kini gemetar ketakutan sambil memeluk balita itu. Itu bohong. Dia memfitnah anakku. Dia gila, jerit ibu mertuaku,
berusaha merebut kembali mikrofon dariku, namun aku mendorong bahunya dengan kuat hingga ia terjerembab ke lantai panggung. Fitnah. Aku tertawa dingin. Layar proyektor berganti gambar. Kini, yang terpampang adalah foto-foto hasil tangkapan layar mutasi rekening, bukti transfer ke situs judi online, dan surat perjanjian utang dengan lintah darat. Kebenaran kedua, suaraku semakin lantang, menenggelamkan suara riuh rendah para tamu. Suami saya yang selama ini kalian kenal sebagai direktur sukses, sebenarnya adalah seorang pencuri dan penjudi. Ia memalsukan tanda tangan saya untuk menguasai perusahaan warisan ayah saya. Dan tahukah kalian kemana perginya uang perusahaan itu? Ia meminjam belasan miliar rupiah kepada rentenir gelap untuk membiayai gaya hidup mewah dan kebiasaan berjudi selingkuhannya. Pria yang kalian sebut sukses ini adalah seorang penjahat yang sedang diburu oleh preman. Hentikan. Kumohon hentikan. Suamiku tiba-tiba berteriak dari tempat duduknya. Ia menjatuhkan diri berlutut di atas rumput, menangis meraung-raung di hadapan ratusan pasang mata yang kini menatapnya dengan penuh rasa jijik dan hinaan. Fobia terbesarnya menjadi kenyataan. Harga dirinya dilucuti habis-habisan di depan publik yang selalu dipujanya. Layar proyektor kembali berganti. Kali ini menampilkan video dari kamera keamanan tersembunyi yang merekam suamiku dan selingkuhannya sedang merencanakan penjualan rumah ini secara ilegal dan rencana pengirimanku ke rumah sakit jiwa. Bukti itu tidak bisa disangkal lagi. Rekaman suara mereka menggema jelas, meruntuhkan segala bentuk pembelaan yang mungkin tersisa. Tepat pada momen itu, suara sirene polisi meraung keras dari luar gerbang. Cahaya lampu rotator berwarna merah dan biru menyapu dinding rumah. Beberapa detik kemudian, belasan petugas kepolisian berseragam lengkap memasuki area taman, dipimpin oleh pengacaraku yang berjalan dengan wajah sangat tegas. "Selamat malam, kami dari kepolisian," ucap seorang petugas berpangkat perwira. Ia berjalan lurus ke arah suamiku yang masih bersujud di rumput. "Saudara Faris, Anda ditangkap atas tuduhan pemalsuan dokumen negara, penculikan anak di bawah umur, penggelapan aset perusahaan, dan percobaan pembunuhan terencana secara medis. Anda berhak untuk diam." Polisi dengan sigap memborgol kedua tangan suamiku ke belakang. Pria itu sudah tidak bisa melawan. Ia hanya menangis terseduh-seduh, ingus dan air mata bercampur di wajahnya yang menyedihkan. Dua petugas polisi perempuan juga segera menghampiri selingkuhan suamiku. Perempuan itu mencoba melawan, menjerit dan memaki saat polisi memisahkan anakku dari pelukannya. Aku turun dari panggung dan berlari mendekati anakku. Saat polisi itu menggendongnya, anak kandungku yang ketakutan itu menoleh ke arahku. Ia merentangkan kedua tangannya yang mungil, air matanya menetes, dan memanggil dengan suara cadelnya, "Ibu, Ibu." Aku menyambutnya ke dalam pelukanku. Aku mendekap tubuh kecilnya erat-erat, membenamkan wajahku di ceruk lehernya, menghirup aroma tubuhnya yang selama ini dirampas dariku. Air mata bahagia dan kelegaan tumpah ruah membasahi bahunya. "Ibu di sini, nak. Ibu tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Kau aman sekarang," bisikku berulang kali. Di tengah kekacauan itu, saat suamiku dan selingkuhannya diseret menuju mobil polisi diiringi cemoohan dan tatapan jijik dari para tetangga, ibu mertuaku merangkak turun dari panggung. Ia menghampiriku, wajahnya bersimbah air mata. Tangannya mencoba meraih ujung jas yang kukenakan. "Menantuku, tolong jangan penjarakan anakku. Aku mohon, ampuni dia. Aku ibu mertuamu, kau tidak bisa melakukan ini pada kami," rengeknya dengan suara memelas yang terdengar sangat menjijikkan. Aku mundur selangkah, menatapnya dari atas ke bawah. Sisa-sisa kemarahan masih membara di mataku. Ampunan tidak tersedia untuk iblis yang bertepuk tangan di atas penderitaanku, ucapku dingin. Aku memanggil beberapa petugas keamanan perumahan yang sedari tadi berjaga di gerbang. Rumah ini adalah milik saya. Malam ini juga, saya minta wanita tua ini dikeluarkan dari properti saya. Jangan izinkan dia membawa apapun selain baju yang menempel di badannya. Lepaskan kalung, gelang, dan cincin yang dipakainya, karena semua itu dibeli menggunakan uang hasil penggelapan perusahaan saya. "Apa? Kau tidak bisa membuangku ke jalanan. Aku ini orang tua. Malam ini dingin sekali," jerit ibu mertuaku,
meronta-ronta saat dua petugas keamanan memegang kedua lengannya. Dengan paksa, mereka melucuti semua perhiasan emas yang selalu dibanggakannya di depan teman-teman arisannya. "Kau pernah bilang aku ini benalu, bukan?" tanyaku sinis, mencondongkan wajahku padanya. "Sekarang rasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi benalu yang kehilangan inangnya. Pintu keluar ada di sana. Berdoalah agar para rentenir anakmu tidak menemukanmu sedang tidur di pinggir jalan malam ini." Jeritan ibu mertuaku bergema membelah malam, namun tidak ada satupun tamu yang berusaha menolongnya. Mereka semua meludah ke tanah, menatap wanita tua itu dengan rasa muak yang luar biasa. Ia diseret keluar melewati gerbang besi yang tinggi, dilempar ke trotoar jalan yang dingin dan gelap. Pintu gerbang ditutup rapat dan digembok. Aku berdiri di tengah taman, memeluk anakku yang kini sudah tertidur tenang di dadaku karena kelelahan menangis. Angin malam berhembus menyapu wajahku, membawa pergi semua penderitaan, rasa sakit, dan kebohongan yang selama ini menyelimuti rumah ini. Langit mendung di atas sana perlahan mulai meneteskan gerimis kecil, seolah ikut mencuci bersih dosa-dosa yang pernah bersarang di tempat ini. Keadilan telah ditegakkan. Penghakiman publik ini adalah hukuman yang paling pantas untuk kesombongan mereka. Malam itu, aku tidak lagi menangis. Aku tersenyum. Sebuah senyuman kebebasan mutlak. 3 tahun telah berlalu sejak malam penghakiman yang menggemparkan seluruh kota itu. Waktu melesat bagai anak panah yang tak pernah menoleh ke belakang. Duka, rasa sakit, dan air mata yang pernah menenggelamkanku di rumah besar itu kini terasa seperti sisa-sisa mimpi buruk dari kehidupan lain yang sudah lama usai. Aku berdiri di depan jendela kaca panorama yang membentang dari lantai hingga ke langit-langit di ruang kerjaku yang berada di lantai 25. Sinar matahari pagi kota yang cerah menembus masuk, menghangatkan punggungku. Aku menyesap kopi hitam pekat dari cangkir porselen, menikmati rasa pahitnya yang membangkitkan semangat. Di belakangku, meja kerja kayu jati yang besar dipenuhi oleh tumpukan dokumen proyek baru, proposal kerjasama internasional, dan laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan grafik keuntungan yang melonjak tajam. Sejak aku kembali mengambil alih kursi direktur utama, perusahaan peninggalan ayahku tidak hanya pulih dari ambang kebangkrutan yang disebabkan oleh pencurian mantan suamiku, tetapi juga berkembang pesat menjadi salah satu raksasa industri di negara ini. Aku bekerja dengan tangan besi yang dibalut keanggunan. Tidak ada lagi keluguan bodoh yang bisa dimanfaatkan orang lain. Pengacaraku, yang kini menjabat sebagai kepala divisi hukum internal, memastikan bahwa tidak ada satu celah pun yang bisa ditembus oleh parasit. "Permisi, Ibu Direktur." Sebuah suara lembut menyela lamunanku. Sahabatku, yang kini kuangkat menjadi kepala divisi hubungan masyarakat karena kecerdasannya dalam menangani media, melongok dari balik pintu. Ia tersenyum lebar. "Rapat dengan investor dari Jepang sudah selesai. Anda sudah bebas untuk hari ini. Jangan lupa janjimu pada pangeran kecil kita." Aku meletakkan cangkir kopiku dan tersenyum tulus. Tentu saja. Aku tidak mungkin melupakan jadwal menjemputnya. Aku merapikan setelan kerjaku, mengambil tas tangan dari atas sofa, dan melangkah keluar dari gedung kantorku dengan perasaan ringan. Sopir pribadiku sudah menunggu di lobi. Kami membelah kemacetan kota menuju sebuah sekolah taman kanak-kanak elit bertaraf internasional yang terletak di kawasan hijau yang asri. Begitu mobil berhenti di depan gerbang sekolah, lonceng tanda pulang berbunyi. Tak lama kemudian, dari balik pintu kaca, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun berlari kencang dengan tas ransel bergambar roket di punggungnya. Wajahnya berseri-seri, matanya berbinar cerdas, dan tawanya menggelegar membelah udara siang itu. "Ibu! Ibu!" teriaknya gembira. Ia melompat ke dalam pelukanku, membuatku nyaris terjengkang ke belakang karena tenaga kecilnya yang luar biasa. Aku menangkap tubuhnya, memutar tubuhnya di udara sebelum mendaratkan ciuman bertubi-tubi di pipi gembilnya. "Halo, jagoan ibu. Bagaimana sekolah hari ini? Apakah kau membuat lukisan yang bagus?" tanyaku sambil mengacak-acak rambutnya yang hitam lebat. "Bagus sekali. Aku melukis roket yang sangat besar. Ibu, nanti kita tempel di kulkas, ya?" celotehnya dengan riang. Tidak ada lagi sisa-sisa ketakutan atau trauma masa kecil di wajahnya. Ia tumbuh menjadi anak yang penuh kasih sayang, percaya diri, dan sangat cerdas.
Ia adalah pusat semestaku, alasan dibalik setiap napas yang kuambil dan setiap pertarungan yang kumenangkan. Setelah membelikannya es krim coklat kesukaannya di kedai dekat sekolah, kami duduk di bangku taman sambil menikmati suasana sore. Saat anakku sibuk menghabiskan es krimnya hingga belepotan di sekitar mulutnya, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari pengacaraku. Isinya adalah laporan tahunan mengenai status hukum orang-orang yang pernah menghancurkan hidupku. Meskipun aku sudah membuang mereka dari pikiranku, memantau penderitaan mereka adalah sebuah rutinitas kecil yang memastikan bahwa keadilan terus berjalan sebagaimana mestinya. Aku membuka dokumen PDF yang dilampirkan dalam pesan tersebut. Mataku menyusuri deretan kalimat laporan yang ditulis dengan format resmi itu. Mantan suamiku dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Hakim sama sekali tidak memberinya ampunan atas rentetan kejahatan beratnya, mulai dari pemalsuan dokumen negara, penculikan anak, hingga penggelapan dana miliaran rupiah. Namun, hukuman penjara dari negara ternyata hanyalah permulaan dari neraka aslinya. Laporan itu menyebutkan bahwa para rentenir yang kehilangan uang belasan miliar tidak pernah melepaskannya begitu saja. Karena mantan suamiku bangkrut dan tak bisa membayar sepeser pun, para lintah darat itu menggunakan jaringan mereka di dalam lembaga pemasyarakatan. Mereka menyuap para narapidana di sel blok keamanan maksimal untuk menyiksanya setiap hari. Mantan suamiku, pria megalomania yang dulu sangat memuja ketampanan dan penampilannya, kini kehilangan separuh giginya. Tulang hidungnya patah permanen, tubuhnya penuh bekas luka bakar akibat sundutan rokok, dan ia dipaksa menjadi budak pembersih toilet bagi narapidana lain. Ia hidup dalam ketakutan yang abadi, terbangun setiap malam karena trauma pukulan, memohon kematian yang tak kunjung datang menjemputnya. Ia membayar harga dari fobianya yang paling gelap. Ia menjadi sampah yang paling hina dan miskin di tempat yang paling terisolasi dari dunia luar. Aku menggulir layar ke halaman berikutnya. Nasib perempuan selingkuhannya tak jauh berbeda. Pada malam penangkapan itu, ia mencoba berkelit dan menyalahkan segalanya pada mantan suamiku. Ia mengklaim tidak tahu menahu soal pemalsuan dan penculikan, menyatakan bahwa ia hanya dipekerjakan sebagai pengasuh. Tentu saja, jejak transfer uang dan rekaman video yang kumiliki menghancurkan alibinya berkeping-keping. Ia divonis 15 tahun penjara. Di dalam sel tahanan wanita, kecantikan yang selama ini ia gunakan untuk menggoda suami orang luntur tak berbekas. Ia dipekerjakan di ruang binatu penjara, mencuci tumpukan baju kotor berbau amis dengan tangan kosong hingga kulitnya melepuh dan kapalan. Tidak ada lagi barang bermerek, tidak ada lagi liburan mewah. Keluarganya di kampung memutus hubungan dan menolak mengakuinya sebagai anak karena malu atas kasus perselingkuhan dan penculikannya yang viral di berbagai media nasional. Ia membusuk sendirian dalam penyesalan yang terlambat. Lalu, di halaman terakhir, terdapat laporan investigasi kecil tentang ibu mertuaku. Setelah aku mengusirnya malam itu tanpa harta benda apapun, wanita tua itu mencoba meminta pertolongan pada kerabat-kerabatnya yang hadir di acara doa bersama. Tentu saja, setelah melihat bukti kejahatan anaknya dan mengetahui bahwa mereka tidak lagi memiliki kekayaan, tidak ada satupun kerabat yang sudi menampungnya. Mereka menutup pintu rapat-rapat, menganggapnya sebagai pembawa aib keluarga yang najis. Karena gengsi dan kesombongannya yang masih tersisa, ia menolak masuk ke panti jompo kelolaan dinas sosial karena tidak mau berkumpul dengan orang-orang miskin. Keputusan bodoh itu membawanya pada kehidupan jalanan yang keras. Kini, wanita yang dulu suka memakai gelang emas tebal dan merendahkan orang lain itu, menghabiskan hari-harinya mendorong gerobak reot untuk mengumpulkan kardus bekas dan botol plastik di sekitar pasar tradisional. Tidurnya hanya beralaskan koran bekas di bawah jembatan layang yang lembab dan berbau pesing. Laporan itu menyebutkan bahwa beberapa kali, petugas keamanan perusahaanku menangkap basah wanita tua itu sedang berdiri di seberang jalan gedung kantorku. Ia menangis sambil menatap ke atas, ke arah jendela kantorku di lantai 25, mungkin menyesali kebodohannya membuang menantu yang bisa memberikannya kehidupan seperti ratu. Namun sebelum ia bisa mendekat ke lobi, petugas keamanan selalu mengusirnya seperti mengusir anjing liar. Aku menutup dokumen itu dan mengunci layar ponselku. Tidak ada senyum kemenangan yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah kedamaian yang mendalam. Karma tidak pernah salah alamat. Ia menagih utang dengan sangat akurat,
mengembalikan setiap tetes air mata dan penderitaan kepada para penciptanya dengan jumlah yang berlipat ganda. "Ibu, es krimku sudah habis." Suara anakku membuyarkan lamunanku. Ia menyodorkan mangkuk kertas kosong ke arahku dengan senyum lebar yang memperlihatkan deretan giginya yang putih. Aku tertawa pelan, mengambil tisu, dan membersihkan sisa coklat di sekitar mulut dan hidungnya dengan penuh kelembutan. "Pintar sekali. Nah, sekarang kita pulang, ya? Ibu akan membuatkan makan malam kesukaanmu." "Hore! Makan sosis goreng," serunya sambil melompat turun dari bangku taman. Ia meraih tanganku, menggenggamnya erat dengan jemarinya yang kecil namun terasa begitu kuat mencengkeram hatiku. Kami berjalan berdampingan menuju mobil yang menunggu di pinggir jalan. Angin sore meniup pelan rambut anakku. Matahari mulai condong ke barat, melukis langit dengan warna jingga dan merah muda yang hangat. Di atas jalan setapak ini, melangkah menjauh dari masa lalu yang kelam, aku menyadari satu hal yang paling berharga. Mereka telah mencoba menghancurkanku, mengurungku, dan merampas kewarasanku. Mereka pikir aku adalah mangsa yang lemah. Namun, mereka lupa bahwa ketika kau mencoba mengubur seorang ibu dan merampas anaknya, kau tidak sedang menanam benih keputusasaan. Kau sedang menabur benih badai. Dan ketika badai itu tumbuh, ia tidak hanya akan menerbangkan atap rumahmu, ia akan meratakan seluruh duniamu hingga rata dengan tanah. Aku melangkah masuk ke dalam mobil, memeluk anakku sekali lagi, dan menatap ke depan. Masa lalu telah selesai dibakar habis. Kini, hanya ada masa depan yang bersinar terang milikku dan anakku. Sebuah kehidupan baru yang dibangun di atas fondasi kekuatan sejati yang tak akan pernah bisa dihancurkan oleh siapapun lagi.